semuanya, perkenalkan kami dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2022 yang melaksanakan KKN di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Tim kami terdiri dari 10 orang yang memiliki beragam latar belakang disiplin ilmu, namun kami memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memajukan kawasan Desa Demangan. Desa Demangan berjarak 95 km dari kota Semarang. Luas wilayahnya sebesar 145.000 hektar yang terbagi menjadi perkebunan, pertanian, permukiman, dan industri. Karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari pertanian dan perkebunan, mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah bertani. Seperti halnya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penduduk Desa Demangan mayoritas juga beragama Islam. Meskipun demikian, terdapat warga yang berbeda agama, namun tetap rukun dan terdapat fasilitas forum agama yang dikoordinasi oleh penyuluh agama Kecamatan Sambi. Tema KKN kali ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, gerakan anti narkoba, serta mencegah masalah stunting. Tema tersebut selaras dengan permasalahan desa, yaitu adanya internet gratis yang tersebar di berbagai titik wilayah Desa Demangan yang rawan disalahgunakan oleh pemuda. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Dan juga adanya program desa mengenai pendampingan ibu hamil hingga ibu yang memiliki balita. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Desa Demangan dikenal memiliki tanah yang subur dan makmur. Potensi tanah tersebut digarap dan dikembangkan menjadi sebuah lahan pertanian. Desa Demangan memiliki potensi alam yang beragam. Salah satu potensi yang dimiliki adalah sumber mata air. Sumber mata air di Desa Demangan diberi nama Tlogo Alam. Potensi sumber daya air ini dijadikan objek wisata air. Kolam yang ada di Tlogo Alam terbagi menjadi 3, yakni khusus anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Akses wilayah dan lokasi yang strategis menjadikan Tlogo Alam diminati oleh wisatawan. Pasar Terentang merupakan pasar rakyat Desa Demangan yang terletak di perbatasan antara Desa Demangan dan Desa Kepoh. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Terentang menjadi pusat perekonomian warga yang menyediakan berbagai kebutuhan warga seperti sayuran, sembako, daging, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sekolah merupakan salah satu tempat yang dipilih oleh orang tua, dan orang tua sangat menaruh kepercayaan pada sekolah untuk menitipkan putra-putrinya dalam proses menimba ilmu menjadi insan yang cerdas, nyaman, dan aman, sebagai bekal kehidupannya kelak. Sekolah adalah pintu membuka dunia yang luas tanpa batas. Sekolah yang ada di Desa Demangan merupakan tempat di mana kanak-kanak diajarkan untuk mengenal buku sebagai jendela dunia. Sekolah membantu kanak-kanak di Desa Demangan untuk merancang masa depan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang menjadikan kanak-kanak individu yang istimewa kelak. Usaha bengkel yang ada di Desa Demangan menjadi salah satu pilihan pecinta otomotif dalam berbisnis. Peningkatan jumlah produksi kendaraan setiap tahun pun dapat menjadi acuan dalam mendatangkan keuntungan yang tinggi. Modal usaha dalam membuka bisnis bengkel yang dapat dibilang tidak membutuhkan dana yang terlalu besar, ditambah dengan lokasi Desa Demangan yang strategis karena ramai dan sering dilalui banyak kendaraan, merupakan poin penting dalam membuka usaha ini. Taman baca merupakan ruang yang identik dengan buku untuk memfasilitasi individu, komunitas maupun masyarakat secara umum untuk membaca. Taman baca di Desa Demangan memiliki peran yang penting karena dapat menjadi sumber informasi autentik yang berasal dari buku yang berada di taman baca, baik fiksi maupun non-fiksi. Taman baca Desa Demangan berguna bagi setiap orang atau sekelompok masyarakat yang dibangun dalam rangka meningkatkan minat baca dan mewujudkan berbudaya membaca.
Pada era globalisasi ini tentunya perlu adanya pengembangan internet agar tidak tertinggal. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah Desa Demangan sedang mengembangkan adanya titik akses internet gratis untuk masyarakatnya. Titik internet tersebut diberi nama The Net. Saat ini sudah dikembangkan menjadi 60 titik akses internet. Adanya fasilitas internet dari pemerintah desa ini membuat masyarakat di Desa Demangan bisa mengikuti perkembangan informasi tanpa ada batasan waktu. The Net sangat direspon baik oleh masyarakat di Desa Demangan. Pada saat masa pandemi COVID ini, keberadaan The Net sangat membantu anak-anak, remaja hingga masyarakat dewasa untuk melakukan aktivitas secara daring tanpa memikirkan kuota internet yang akan digunakan. Selama melaksanakan kegiatan KKN, Tim 2 KKN Universitas Diponegoro, Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali melaksanakan beberapa program multidisiplin, yaitu yang pertama ada stunting. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kurangnya gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan anak atau HPK anak, yaitu sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Fase 1000 hari atau juga disebut sebagai periode emas merupakan fase di mana otak anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Apabila dalam jangka panjang anak mengalami gangguan gizi, maka besar kemungkinan akan menyebabkan penurunan kesehatan reproduksi, konsentrasi belajar, serta rendahnya produktivitas kerja. Oleh karena pentingnya pemahaman stunting pada ibu hamil dan ibu dengan balita, kami mahasiswa Undip menginisiasi perilaku 3C, yaitu cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Yang kedua adalah Taman Baca. Di Desa Demangan terdapat sebuah area Taman Baca Telogo Cendekia yang sering digunakan anak-anak untuk bermain di halaman dan mengakses internet dari Wi-Fi The Net yang disediakan. Namun sayangnya untuk area baca sendiri belum dibuka untuk umum dan belum dilakukan penataan dan pengelolaan. Kami mahasiswa Undip menginisiasi untuk menerapkan K3, penanaman moral dan cinta lingkungan yang dapat membantu pengembangan dan mendukung program ramah anak. Yang ketiga adalah narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia sekarang ini semakin meluas, dan generasi muda sebagai penerus bangsa termasuk pada kelompok usia yang cepat terpengaruh untuk mengkonsumsi narkoba. Penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang besar dan berbahaya, membawa penyakit yang sangat membahayakan terhadap fisik atau organ tubuh diri sendiri, mental, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kami mahasiswa Undip mengadakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang berisi tentang pengenalan website BNN, memulai investasi sejak dini, pencerdasan ekonomi kreatif, bahaya penyalahgunaan narkoba, dan bahaya narkoba dengan perspektif agama Islam. Yang keempat adalah kelinci. Sejalan dengan kebijakan pemerintah desa untuk membangun desa kelinci dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Desa Demangan, membuat mahasiswa Undip mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai perawatan kelinci, pembuatan pelet kelinci, pengenalan inovasi sistem minum kelinci, pengolahan pupuk dari urin kelinci, dan potensi yang dihasilkan dari memelihara kelinci. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan keberlanjutan program Desa Kelinci, serta membuat inovasi-inovasi baru dari potensi yang telah dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosid Setiawan, Kepala Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan atau eksistensi dari mahasiswa KKN dari Undip angkatan 2019. Ya, dalam rangka pelaksanaan KKN tahun ini, alhamdulillah mahasiswa Undip walaupun pelan tapi pasti sudah bisa berbaur dan menyatu dengan masyarakat di desa kami, utamanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan
baik itu yang berkenaan dengan program kerja para mahasiswa maupun berkaitan dengan program kerja atau agenda-agenda pembangunan yang ada di desa. Nah, selanjutnya harapan kami untuk para mahasiswa KKN untuk bisa lebih memacu diri dalam hal kreativitas dan keberanian dalam rangka mengambil keputusan, sehingga apapun yang menjadi program itu atas inisiatif, atas perencanaan, dan tentunya dengan segala keberanian untuk bisa masuk ke dalam satu sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di desa, karena setiap karakter desa itu mempunyai perbedaan sendiri-sendiri, sehingga bagaimana untuk mendekati masyarakat itu harus mempunyai kemampuan berbicara dengan bahasa orang lain. Jadi ke depan kami berharap bahwa kalau sampai ada program pelaksanaan KKN Undip di desa kami lagi, itu kita berharap keterlibatan kampus juga harus lebih mengintervensi, karena sejauh ini juga kami rasakan masih belum maksimal ya. Jadi agar supaya apa yang menjadi potensi persoalan di setiap desa itu bisa terakomodasi dengan mungkin kebijakan-kebijakan atau mungkin dengan program-program dalam kurikulum pembelajaran yang ada di Undip. Nah, saya kira seperti itu, dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas keterlibatan adik-adik mahasiswa Undip, dalam hal ini kelompok KKN yang ada di Desa Demangan, sudah memberikan kontribusi dan membersamai masyarakat kami dalam rangka untuk mencapai satu tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana menciptakan Demangan pantas, biar pantas untuk siapa saja, dan juga memandirikan desa sehingga mampu membangun dengan daya dan dengan kemampuan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Imam Santoso, Ketua Karang Taruna Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa dan mahasiswi KKN dari Undip. Tentu banyak sekali program-program yang dilaksanakan di Desa Demangan ini. Seperti contohnya ada program sosialisasi tentang bahayanya narkoba dan desa kelinci. Dan tentu di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini juga dari KKN membantu mensukseskan segala macam program-programnya. Ada lomba, ada sarasean, ada lomba masak kelinci dan lain sebagainya. Dan pesan saya, semoga panjenengan semuanya di masa depan akan menjadi pemimpin, karena pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Demangan pantas lebih hebat.